kestabilan atom, ikatan ion, dan juga contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, bener banget tuh. Jadi topik ini itu sangat penting buat dipahami ya, karena berkaitan langsung dengan dasar ilmu kimia dan kita temui di setiap harinya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap nonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebelumnya perkenalkan dulu. When I was young, with my friend we were singing the Ambon Manis Singing. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah agar teman-teman semua memahami tentang kestabilan atom, ikatan ion, dan juga contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah guys, jadi di video yang pertama ini kita akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kestabilan atom. Nah, secara sederhana, atom bisa dikatakan stabil jika kulit terluarnya berjumlah sesuai dengan aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron, dan juga aturan duplet, yaitu untuk atom kecil seperti hidrogen dan juga helium. Ya, tapi nggak semua atom di alam itu stabil ya teman-teman. Contohnya atom natrium dan juga klorin. Nah, karena itu mereka berusaha mencapai kestabilan dengan cara berikatan satu sama lain dengan atom lainnya. Nah, salah satu bentuk ikatan yang sering terbentuk adalah ikatan ion. Ikatan ion bisa terjadi karena adanya proses transfer elektron, yang mana jika atom kehilangan elektron akan berubah menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom yang menerima elektron akan berubah menjadi ion negatif atau anion. Nah, untuk contoh sederhananya ada garam dapur atau NaCl. Natrium atau Na memiliki satu elektron valensi sehingga lebih mudah untuk melepaskan agar menjadi Na+, sedangkan Cl atau klorin memiliki 7 elektron valensi sehingga membutuhkan hanya satu elektron agar menjadi Cl-. Nah, ketika Na+ dan Cl- ini terikat atau berikatan, mereka akan saling tarik-menarik dan inilah yang disebut dengan ikatan ion. Nah, nggak cuma NaCl loh guys, ada juga contoh lainnya yaitu MgO atau magnesium oksida, yang mana magnesium memberikan 2 elektron kepada oksigen yang menghasilkan Mg2+ dan juga O2-. Nah, ikatan ion ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatik antara kedua ion yang sangat kuat. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari ikatan ion. Jadi, apa aja sih senyawa-senyawa yang terbentuk dari ikatan ion? Yang pertama, senyawa ion memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi karena ikatan ion positif dan negatif sangat kuat. Maka dari itu memerlukan energi yang sangat besar untuk memisahkannya. Yang kedua, senyawa ion cenderung larut dalam air. Air yang bersifat polar bisa memisahkan ion-ion ini, sehingga senyawa seperti NaCl mudah larut dalam air. Yang ketiga, senyawa ion dapat menghantarkan listrik, tapi hanya saat cair atau larutan. Kenapa? Karena pada saat kondisi tersebut, ion-ion dapat bergerak bebas. Dan yang terakhir, meskipun keras, senyawa ion bersifat rapuh. Kalau ditekan terlalu keras, lapisan ion-ion dengan muatan sejenis akan saling tolak-menolak dan bisa menghancurkan atau memecahkan struktur kristalnya. Selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat contoh nyata senyawa ion pada sekitar kita. Yang pertama dan paling umum adalah garam atau NaCl. NaCl biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua ada kalsium karbonat atau CaCO3. Senyawa ini ditemukan pada batu kapur, marmer, bahkan cangkang hewan laut. Kalsium karbonat juga digunakan sebagai bahan utama semen dan bahan bangunan lainnya. Selanjutnya ada baking soda atau natrium bikarbonat, yaitu NaHCO3. Kamu mungkin sering menggunakannya saat membuat kue atau bahkan sebagai obat mah. Dan yang terakhir, magnesium sulfat atau garam Epsom. Ini sering digunakan untuk meredakan nyeri otot atau perawatan kulit. Wah, ternyata ikatan ion memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Betul, dari bahan makanan hingga konstruksi, semuanya ada hubungannya dengan ikatan ion. Jadi memahami konsep ikatan ion sangat penting bagi kita semua. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.